sobat-sobat Medsi, kembali lagi bersama saya Hani Nabila di episode kali ini yang pastinya akan penuh cerita inspiratif. Kita akan ngobrol tentang bagaimana sih pengalaman seru dan penuh perjuangan. Rasanya kuliah sambil kerja di program Magister Teknik Sistem. Dan yang lebih keren lagi, narasumber kita pada kali ini, beliau mendapatkan IPK sempurna dan juga beliau sambil bekerja. Ini merupakan lulusan yang salah satu lulusan terbaik dan juga berhasil dengan prestasi yang amat sangat membanggakan. Yuk kita langsung saja sapa. Selamat datang dan selamat pagi Mas Fajar Primazona Amdarso. Apa kabar Mas? Baik. Terima kasih kami ucapkan karena telah berkenan dan juga memiliki kesempatan untuk kita bisa berdiskusi bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelumnya Mas, sebelum kita masuk ke inti obrolan nih ya. Ya. Bisa diceritakan dulu Mas, sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya, kalau saya memang ini ya, saat ini bekerja di sebuah BUMN, yaitu PT Pupuk Indonesia. Itu di mana BUMN tersebut itu memang memiliki bidang di penyediaan pupuk dan kita berusaha mensupport ketahanan pangan gitu, yang merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo. Jadi saya di situ, terus kemudian secara spesifik saya bekerja di bidang supply chain di PT Pupuk Indonesia di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Luar biasa sekali, Mas. Karir yang cukup diidam-idamkan BUMN. Mungkin istilahnya tuh budak corporate. Oke, nah di karir yang cukup gemilang ya, Mas ya. Supply chain, BUMN. Nah, kira-kira apa sih yang mendorong Mas Fajar ini sehingga mengambil dan memutuskan untuk melanjutkan studi S2 nih di Medsi ini, Mas? Mungkin pertama ini ya, saya melihat memang kita perlu terus untuk memperbaiki diri ya, mengembangkan diri terus dan sebagainya gitu. Dahulu saya pernah diskusi dengan atasan saya, sekarang mungkin sudah pensiun beliau gitu ya. Intinya adalah saat kita mengambil S2 itu kita akan meningkatkan logika atau pola pikir atau cara untuk kita memperbaiki pekerjaan kita gitu. Jadi meningkatkan skill problem solving di pekerjaan kita gitu. Terus begini, saat itu memang saya masuk di Medsi itu pada saat masa-masa corona mau berakhir gitu ya. Saya melihat pada saat corona itu memang pekerjaan itu bebannya agak berkurang gitu. Terus kemudian wah ini saat yang terbaik untuk kita ngambil S2 gitu. Nah, suatu saat nggak sengaja saya lihat podcastnya Profesor Bagus Mulyadi gitu sama Pak Gita Wirjawan gitu. Nah, di podcast tersebut beliau membahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, saya terinspirasi oleh mereka gitu. Di Medsi ini saya lihat kan yang dipelajari sistem ya gitu. Kita bisa ketemu dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang gitu. Nah, di podcast tersebut beliau itu membahas gitu bahwa di dunia nyata gitu suatu problem itu seringnya tidak bisa diselesaikan dari satu jenis ilmu gitu. Jadi perlu pendekatan yang sistematik dan interdisipliner. Nah, itu yang waktu itu saya lihat, wah bisa saya dapatkan di Medsi UGM. Karena itulah, wah langsung aja gas kita daftar. Oke. Nah, terkait pembicaraan tadi, Mas, berarti kurang lebih yang menjadi mendorong
Mas Fajar untuk memutuskan melanjutkan S2 ini, faktor dorongan utama itu adalah untuk pengembangan karir? Pengembangan karir memang ada awalnya. Namun yang lebih mungkin yang lebih dominan itu sebenarnya penasaran. Gitu. Kira-kira apakah saya bisa memperbaiki cara saya menyelesaikan masalah? Apakah saya bisa mendapatkan ilmu yang lain? Apakah saya bisa mengembangkan diri dan apakah saya juga bisa meningkatkan networking saya juga? Nah, itulah yang mendorong saya untuk mengambil S2. Jadi tidak hanya di bidang karir, tapi juga lebih ke pengembangan diri. Karena sebenarnya saya juga banyak penasaran juga gitu. Dan juga hobi belajar kali ya Mas ya? Atau tidak hobi belajar? Hobi belajar tidak ya. Kayaknya kalau hobi belajar kurang tepat. Kayaknya lebih ke penasaran aja gitu. Penasaran? Iya. Okay. Jadi kalau dulu dosen pembimbing saya, Bu Wangi itu cerita ya gitu. Kalau kita mau belajar sesuatu gitu, biasanya nanti akan tertarik di sesuatu yang lain gitu. Jadi kan sifatnya saya mempelajari A gitu ya. Terus kemudian A ini ada hubungannya dengan B gitu. Akhirnya saya kok tertarik nih belajar ini gitu. Kayak ada benang merah keterkaitan ya. Betul. Antara ilmu satu dengan ilmu lainnya. Iya betul. Pada saat kuliah di Medsi ini Mas, apakah Masnya mengambil cuti tugas belajar atau memang bekerja sambil kuliah? Alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan izin dari atasan untuk tidak mendapatkan tugas belajar, alias bekerja sambil kuliah gitu. Tapi memang waktu itu tidak ada tugas belajar khusus dari dari perusahaan gitu. Nah, saya mencoba itu karena saya ingin untuk mengembangkan diri saya sendiri dan juga mendapatkan izin dari atasan. Karena saya waktu itu mengikuti program reguler khusus. Jadi bisa kuliahnya hibrid, online dan juga tuntutannya untuk datang setiap hari itu lebih kecil daripada teman-teman yang mungkin kuliahnya S2-nya itu murni ya. Reguler gitu. gitu. Reguler gitu. Karena kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah? Kuliah sambil bekerja aja? Kuliah sambil bekerja tepatnya. Oke, kuliah sambil bekerja ya. Karena kuliah sambil bekerja, kira-kira tantangan apa sih Mas yang terberat di masa itu gitu? Karena kan harus balance ya, menyeimbangkan antara beban pekerjaan dan juga tugas-tugas kuliah. Tantangan terberat itu manajemen waktu dan energi. Gitu. Jadi kita pasti paham bahwa pekerjaan kita itu akan menyita waktu. Itu memang sesuatu yang kita utamakan. Karena memang saya sudah berkomitmen untuk kuliah sambil bekerja. Jadi pekerjaan tetap yang utama. Nah, habis kita udah pulang dari pekerjaan gitu, terus masih lihat tugas kuliah juga masih banyak gitu. Apalagi waktu menyusun tesis gitu. Wah, seperti itu. Tantangannya seperti itu. Jadi ya mengorbankan waktu weekend gitu dan juga mengorbankan waktu bersama keluarga gitu untuk mengerjakan tesis dan juga tugas-tugas kuliah. Itu waktu. Kalau yang energi ya ini tadi kita memang harus bisa membagi ya gitu perhatian kita, energi kita. Gitu. Kapan kita bisa fokus ke kuliah dan kapan juga bisa fokus ke pekerjaan. Berarti dalam satu waktu itu Masnya ibarat kata kayak memiliki 3 profesi ya, selain mahasiswa, pekerja, suami, dan ayah gitu. Iya. Nah, untuk memanajemen atau memanage waktu, mengatur waktu, apakah Masnya ini memiliki skala prioritas atau mungkin mengutamakan yang mana dulu, atau misalkan ya saya mengalir aja deh gitu?
saya mengalir aja deh. Iya. Gitu. Melihat situasi dan kondisi sepertinya ya. Iya, soalnya ada kalanya itu memang apa sebagai ayah atau sebagai itu ya di keluarga itu lebih penting. Gitu. Ada kalanya juga mungkin ada pekerjaan mendadak, pekerjaan lebih penting gitu. Ada kalanya juga kuliahnya didulukan. Gitu. Memang awalnya itu kita kan berencananya itu pakai jadwal yang rapi gitu ya. Ini seperti ini, kapan ngerjain tesis, 3 bulan selesai dan sebagainya. Iya. Tapi ya kenyataannya nanti itu tadi lebih ke ya kita harus bisa beradaptasi gitu. Dan juga menyempatkan waktu untuk nyelesain tesis dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Gitu. Ibarat kata kayak kita punya keinginan tapi Tuhan punya kenyataan. Seperti itu ya. Jadi kita bisa berencana pengen lulus 3 bulan tesis selesai, tapi kan kenyataannya gimana ya Pak? Kadang-kadang berbeda gitu kan. Iya, keinginan Mbak. tidak sejalan dengan kenyataan. Oke, nah saya mendapat kabar burung nih guys. Kabar burung yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahwa Mas Fajar ini mendapat IPK sempurna. Selamat ya Mas. Terima kasih. Gimana nih strategi yang sangat sangat terpakai untuk mahasiswa, mungkin menjadi bahasa lebaynya tuh suri tauladan lah gitu. Dan khususnya untuk saya pribadi. Nah, bagaimana strategi Mas Fajar ini mendapat IPK yang luar biasa dan pastinya menjadi tujuan ataupun menjadi mimpi dari semua mahasiswa 4.0, 4, yang mana ini sempurna, bukan nyari sempurna tapi benar-benar sempurna. Gimana Mas strateginya Mas? Jadi gini, IPK saya seperti itu kayaknya memang bukan target saya gitu. Awalnya nggak ada target untuk dapat seperti itu gitu. Ya lebih lebih kita berusaha sebaik-baiknya gitu. Memang ini ya di satu titik saya juga waduh ini kerjaan banyak, terus kemudian kuliah juga banyak dan sebagainya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan ya kita bisa berusaha sebaik-baiknya supaya kita bisa menjalankan semuanya. Namun saya ini merasa kalau saya kan belum kuliah S2 di tempat lain ya gitu ya. Tapi saya bandingkan dengan kuliah S1 saya dulu gitu ya. Saya merasa di Medsi ini dengan metode yang saya dapatkan kemarin itu kan banyak kuliah itu yang ada rekamannya itu. Jadi baik kita datang maupun nggak datang itu direkam itu. Memang yang terbaik itu tetap kuliah offline, datang langsung. Insya Allah ilmunya itu bisa 100% lah didapatkan atau mungkin 120%. Dan juga kita lebih fokus ya. Lebih fokus, bisa tanya dan sebagainya gitu. Nah, namun kan ada juga karena kita ada kesibukan akhirnya kan mengikuti secara online dan juga direkam. Nah, rekaman tersebut itu memang diberikan sama tenaga pendidikan dari Medsi. Nah, biasanya saya kalau di sela-sela pekerjaan atau mau ujian atau di waktu di luar kuliah saya ini lihat rekaman gitu. Terus karena rekaman itu kan bisa dipercepat, bisa nanti dipaskan yang kita nggak paham di mana. Ya kayak nonton Netflix gitu, cepet-cepetin aja. Oh ini yang paling nggak paham, udah gitu aja. Jadi istilahnya nggak cuma kuliah saja, tapi ada konteks lain yang bisa membuat kita pemahamannya bisa lebih dalam. Itu yang menurut saya sangat berbeda dengan waktu saya kuliah S1. Kalau S1 dulu nggak ada rekaman gitu kan, waduh tadi ngomong apa ya beliaunya gitu. Kalau yang ini kan walaupun masuk nggak paham gitu, nanti lihat rekaman lah tadi ngomong apa yang bagian sini gitu. Ya, betul-betul. Karena alhamdulillahnya
Medsi ini sangat membantu kita ya Mas ya. Membantu dalam arti meskipun kita bekerja ataupun kita misalkan tidak hadir karena satu dan lain hal, itu kita bisa mereview ulang bagaimana dosen menyampaikan materi-materi, dan alhamdulillahnya dibantu oleh tenaga pengajar di Medsi ini. Nah, baik. Selanjutnya nih Mas, selama perkuliahan di sini ya, ada nggak mata kuliah yang paling Mas Fajar sukai dan juga yang paling menantang? Baik itu dari segi materinya ataupun mungkin dari segi dosennya. Kayaknya yang disukai dan menantang itu berbeda. Iya, dua mata kuliah yang berbeda itu. Ya, kalau yang disukai ya disukai aja gitu. Kalau menantang itu kan beda lagi gitu. Betul. Kalau yang disukai memang gini ya, saya banyak belajar hal-hal yang baru di Medsi yang tidak linear dengan dengan pendidikan saya. Saya S1-nya teknik kimia. Di UGM juga. Di UGM. Jadi ngambil S1 teknik kimia tapi masuknya ke bidang supply chain. Industri ya itu supply chain. Iya. Jadi memang sudah berbeda. Berbeda lah gitu. Nah, saya di situ banyak mendapatkan mata kuliah di Medsi ini mendapatkan mata kuliah yang berhubungan dengan teknik industri. Itu yang menurut saya bukan menantang tapi menarik lah gitu. Ada decision making gitu, PKTS, pengambilan keputusan berbasis teknik sistem. Itu yang menurut saya menarik gitu. Nah, itu yang saya masukkan juga dalam tesis saya. Terus ada riset operasi, terus ada juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan manajemen operasi, yang berhubungan dengan pekerjaan. Supply chain kan berhubungan sama manajemen operasi dan juga teknik industri gitu. Kebetulan itu yang jadi konsentrasi saya. Kalau yang paling menantang ya simulasi dan pemodelan sistem. Gitu. Sepertinya itu menjadi mata kuliah yang menantang untuk semua mahasiswa di sini sih, Mas. Iya. Soalnya Mbak Hani pasti kemarin merasakan ya ujiannya take home ya. Iya. Gitu. Ujian take home itu berarti kayaknya dicari di ChatGPT pun nggak ada kayaknya. Betul. Gitu. Sepertinya ChatGPT-nya itu sampai pusing dan kewalahan itu. Iya. Karena take home itu justru malah kayaknya dicari di mana-mana nggak ada gitu. Iya. Benar-benar harus diselesaikan dengan baik. Unik sih, sampai ChatGPT-nya pun tidak kebaca itu, Mas. Oke. Nah, berarti dari beberapa mata kuliah yang sudah Mas Fajar pelajari di sini itu sangat relate dan bisa diaplikasikan di pekerjaan sekarang ya, Mas? Bisa. Jadi begini, mungkin keunggulan saya dan juga beberapa teman yang sudah bekerja gitu adalah kita paham tentang konteks dan juga kita ada wawasan tentang apa dunia kerja gitu. Mohon maaf ya, kami kadang melihat teman-teman yang baru dari S1 ke S2 fresh graduate gitu ya. Itu kadang mempelajari sesuatu itu ya as usual aja. Seperti ini diajari sama dosennya, seperti ini. Nah, saya diskusi sama teman-teman yang sudah kerja itu langsung mata kuliah ini yang diajarkan ini kayaknya nanti bisa kepake deh di penyelesaian masalah ini. Itu banyak sekali yang bisa kita ada ide-ide baru untuk memperbaiki gitu yang sudah kami lakukan di pekerjaan gitu. Berarti alhamdulillahnya ya tidak sia-sia gitu, tidak ya masuk ke Medsi ini ibarat kata sambil menyelam minum air. Iya, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia gitu. Oke, nah selanjutnya nih, Mas Fajar sekarang sudah menjadi alumni, alhamdulillah ya, alumni Medsi. Alhamdulillah. Kira-kira mungkin karena banyak ya di Medsi yang kuliahnya ini fresh graduate dan banyak juga yang belum memiliki entah itu pengalaman ataupun pekerjaan saat ini. Nah, pandangan Mas Fajar nih melihat alumni Medsi yang mana
menyandang gelar Master of Engineering kan. Elit tuh, gelar elit ya. Ya. Gimana sih untuk prospek kerja ataupun karir ke depannya, Mas? Gini, jadi mungkin kita sebelum ke prospek kerja kita lebih ke proses di Metsi-nya dulu ya gitu. Metsi ini pendekatannya kan sistematik, terus kemudian interdisipliner gitu. Di sini saya sendiri merasakan uniknya adalah kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lintas jurusan. Teman saya waktu saya seangkatan ada yang dari arsitek, ada yang dari sipil. Kalau industri hampir sama lah. Kayak Mbak Hani sama saya masih hampir sama. Terus kemudian ada juga yang dari fisika, terus kemudian rekayasa perangkat lunak dan banyak lagi gitu. Nah, masing-masing dari teman-teman ini punya perspektif yang beda-beda gitu. Yang itu akan memperkaya kita. Gitu. Nah, nanti pada saat kita lulus dan sebagainya, perspektif dari teman-teman ini akan menjadikan alumni Metsi itu bisa berdaya saing yang lebih bagus. Itu kalau perspektifnya dapat. Kalau nggak dapat, minimal networkingnya dapat. Kan dapat networking dengan teman-teman yang sangat jauh, berbeda jurusan, interdisipliner dan sebagainya. Gitu. Itulah yang menurut saya membuat Metsi ini unik, dan juga saya yakin alumni dari Metsi ini punya daya saing yang bagus di karir yang selanjutnya. Gitu. Untuk prospeknya gimana nih, Mas, kira-kira? Prospeknya bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Dan juga kan di sini konsentrasinya juga sangat hype ya. Betul, gitu. Iya. Ada EBT gitu kan, di sini juga kan di mana-mana kalau di industri itu EBT itu memang lagi hype. Renewable ya kan. Gitu. Atau kalau lingkungan itu kan seperti ini ya, topik yang lagi hot kalau di lingkungan itu karbon kredit, dekarbonisasi, SDGs lah sekarang ya. SDGs gitu. Dan lain sebagainya. Gitu. Prospeknya bagus. Kita menarik ke belakang nih sedikit. Iya. Pada saat perkuliahan ya Mas Fajar, dan juga itu kan satu waktu bekerja, belum lagi menjadi ayah, bapak rumah tangga di dalam rumah ya. Nah, bagaimana sih dan sejauh mana dukungan keluarga, istri tercinta, rekan-rekan, dan juga perusahaan ataupun lingkungan kerja dalam mendukung kesuksesan Mas Fajar ini? Nah, ini dasar kayaknya ya. Kalau dukungan keluarga itu mutlak penting. Mutlak penting. Jadi memang dari awal saya sudah menyampaikan ke keluarga, ke istri, ke anak-anak juga gitu, mau ngambil S2. Ya, kebetulan memang mereka mendukung gitu. Mumpung kita lagi di Jogja gini, yang dimana Jogja itu ini ya mungkin vibes-nya untuk pendidikan bagus. Betul. Ya gitu. Iya. S2 aja gitu. Jadi memang didorong gitu. Jadi di keluarga saya nggak ada hambatan untuk itu. Ini malah sekarang udah malah disuruh S3 juga nih. Nggak tahu kapan tapi bisa terjadi. Oke. Berarti didorong ya? Didorong. Cuma inilah ya nanti aja lah kalau seperti itu. Nah, untuk yang dari perusahaan memang nggak ada tugas belajar di perusahaan, ini mandiri gitu. Nah, saya dapat dukungan dari atasan saya, dapat izin gitu, terus kemudian untuk bisa ikut di sini, gitu, ikut di perkuliahan ini. Gitu. Namun memang untuk hal-hal yang sifatnya penting gitu, kayak pendadaran atau mungkin semhas, itu saya ngambil cuti. Udahlah, biar nggak diganggu, bukan diganggu, biar nggak di inilah takut terdistract iya, lah ya. terdistract gitu. Terus seperti itu, saya ngambil cuti. Itu mungkin bagian dari pengorbanan kali ya. Iya, pengorbanan itu. Gitu. Tadi apa? Keluarga, perusahaan, terus apa lagi? Dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar sangat mendukung.
sangat mendukung sekali gitu. Di teman-teman saya, terus juga bukan perusahaan ya, mungkin dia kolega itu juga rata-rata memang sangat mendukung untuk S2 gitu. Pengembangan ya, Pengembangan Pak, ya? Pengembangan diri. Oke. Nah, tadi nih sempat disinggung korban ya, pengorbanan itu. Nah, lalu kemudian kira-kira menurut Mas Fajar ya, keterampilan yang paling penting dimiliki seseorang agar kita bisa kuliah tanpa mengorbankan pekerjaan. Itu bagaimana sih Pak? Karena kan mungkin kalau di Gen Z ya, atau mungkin saya milenial lah ya, saya tidak masuk Gen Z. Kadang-kadang kita tuh denial, seperti kayak gimana ya, saya udah bekerja, di sisi lain harus bertanggung jawab, tapi di sisi lain saya harus mengejar prestasi nih gitu, harus kayak gimana caranya lulus cum laude dah misalkan kayak gitu. Nah, gimana POV dari Mas Fajar ini? Saya juga milenial. Milenial, oke. Cuma rambutnya putih aja gitu. Oke. Tren blonde. Iya. Apa namanya itu? Light grey gitu kan katanya. Iya. Ash grey. Enggak. Ash grey. Ini enggak ini memang ini aja alamiah seperti itu. Berarti tadi ya. Pengorbanan ya, apa? Betul, pengorbanan untuk situ. Atau dorongan gitu. Lebih ke dorongan atau pengorbanan tadi? Lebih ke pengorbanan Pak. Pengorbanan mungkin merasa mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Ya, kadang-kadang kan ada yang POV-nya itu bukan, misalkan kita kuliah dan bekerja. Kuliah ini saya mengorbankan waktu loh untuk kuliah. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu juga kan, untuk sudut pandang lain gitu. Saya melihat pengembangan diri di kuliah, di medsi dan sebagainya itu sebenarnya kalau diukur itu sama aja kita melakukan kayak pelatihan atau kita workshop yang sudah biasa kita lakukan di pekerjaan. Bahkan kalau dihitung worth atau enggaknya itu lebih worth-an di sini gitu. Worth it banget. Iya gitu. Karena ya udah bundling ya gitu. Karena kita bisa memperoleh ilmu-ilmu yang menurut saya lebih lengkap daripada cuma pelatihan atau workshop dan sebagainya. Jadi saya nggak melihat itu sebagai pengorbanan gitu. Dan di sisi lain mungkin ya karena saya juga ada ada sisi perfeksionisnya sih kayak gitu. Jadi kayak selama ini mempelajari sesuatu atau mengerjakan tesis itu menurut saya itu adalah memang itu yang harus saya tempuh untuk bisa menyelesaikan tesis gitu. Itu yang harus saya pelajari, itu yang harus saya bukan korbankan, saya komitmenkan untuk saya bisa menyelesaikan. Dan alhamdulillah bisa. Ya mungkin tapi ya kalau rekan-rekan sobat-sobat medsi ini sudah ada di S2 gitu ya. Tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai gitu. Jangan cari yang perfeksionis. Betul. Gitu. Betul. Udah tesis? Insya Allah mau. Nah, nanti ke depan gitu aja. Siap. Gitu. Soalnya nanti kalau nunggu sempurnanya nggak selesai-selesai. Proposal, tesis, semhas itu seperti itu. Kita harus berprogres terus gitu. Nah, yang bahaya itu overthinking. Ya itu menjadi penyakit anak muda zaman sekarang. Gitu. OVT. Iya kan, saya juga kadang-kadang seperti itu juga gitu. Overthinkingnya itu, wah ini kalau seperti ini gimana? Wah kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Nah itu yang biasanya bikin stres, gitu kan. Jadi ya, wah saya berkorban, wah saya apa seperti itu. Nah kalau ada progres, small step, quick win dan sebagainya gitu, nanti akan sebenarnya terasa lebih mudah. Kira-kira begitu. Oke, siap. Berarti di kesempatan ini kita mendapatkan kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang mana tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai dan juga bukan worth it to buy tapi worth it to study kalau di medsi ya Mas ya. To start. Oke.
Nah, terakhir nih Mas Fajar, bisa tolong bagikan dong tips dan trik khususnya untuk sobat-sobat setia pendengar podcast Medsi dimanapun berada, yang mana sedang kuliah sambil bekerja. Tolong berikan kata-kata mutiara ataupun kata-kata bijak yang mana tetap semangat dan juga berprestasi. Mungkin kalau kata-kata bijak itu quote itu terlalu romantis ya buat saya gitu ya. Terlalu pujangga ya? Ya terlalu pujangga di ChatGPT ada juga. Nah, mungkin ini aja lah. Izin mungkin saya ganti dikit ya, mungkin sedikit narasi aja gitu. Buat teman-teman yang sedang menjalani hal yang pernah saya lakukan, maksudnya kuliah sambil bekerja. Gitu. Yang pertama satu, waktu terbatas. Rekan-rekan, kawan-kawan, sobat-sobat Medsi semua waktunya terbatas gitu. Jadi memang harus benar-benar bisa memanajemen. Kapan saatnya bekerja, kapan saatnya kuliah, kapan saatnya untuk keluarga, gitu. Itu seperti itu. Terus kedua tadi seperti tadi, tesis yang selesai, tesis yang baik adalah tesis yang selesai, gitu. Biasanya kalau sobat-sobat Medsi yang udah bekerja itu, saya melihat sendiri dan saya merasakan sendiri itu rata-rata pengen untuk memasukkan semua pertimbangan di dunia nyata dalam tesis itu. Nah, itu menurut saya kurang tepat gitu. Jadi ya pilih fieldnya, sektornya di mana, diselesaikan seperti itu. Kalau nunggu sempurna, waktunya terbatas. Jadi memang sobat-sobat Medsi bisa lebih aware terhadap waktu. Nah, kira-kira seperti itu aja dari saya gitu. Kalau tips-tips dan sebagainya, saya yakin yang lagi bekerja dan juga kuliah itu motivasinya udah ganda gitu. Saya udah kerja enak-enak, ngapain kuliah gitu. Jadi tinggal di tips aja gimana caranya didorong segera lulus gitu. Oke, memang pada saat ini Medsi sangat mendorong dan mendukung mahasiswa yang sambil bekerja ya Mas ya. Ada beberapa program yang memang dibuka seperti program eksekutif, reguler khusus, MBR, ya, dan juga ada hybrid yang mana program-program itu dirancang khusus untuk bisa mendukung para mahasiswa yang sudah bekerja, entah itu menjadi praktisi di lapangan atau akademisi, untuk bisa menimba ilmu kembali seperti itu. Oke. Ya, ini mungkin just info aja ya gitu ya. Nggak sengaja itu kemarin ada teman saya itu sekarang baru masuk prakuliah gitu. Semester 1? Semester 1. Iya gitu. Dia ngambil yang RPL, rekognisi pembelajaran lampau gitu. Nah itu kan lebih cepat lagi kalau ini seperti tadi gitu. Tapi saya lihat juga memang dasar-dasar atau mungkin yang ini mata kuliah esensialnya tetap dapat. Seperti itu. Ibarat kata kapan lagi ya kita bekerja, berkuliah yang base-nya ini masih di dalam negeri Indonesia, lulusnya itu menyandang gelar Master of Engineering. MN itu kan gelar yang ibaratnya ketika orang membaca dan mendengar itu internasional sekali ya Mas ya. MN gitu. Oke. Sangat luar biasa sekali Mas. Pada kesempatan ini kita bisa mendapat banyak sekali insight yang luar biasa, mulai dari manajemen waktu, kemudian sharing mata kuliah, proses Mas Fajar di sini ya berkuliah, mendapatkan IPK sempurna, lalu kemudian inspirasi dan juga mendengar dukungan-dukungan dari keluarga, sosial, dan juga sampai strategi belajar yang efektif. Semoga di cerita kita kesempatan ini ya, di podcast kali ini bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat Medsi dimanapun berada, atau barangkali ada yang berencana mau S2 sambil bekerja. Nah, sangat-sangat bisa dipertimbangkan ya Pak, dan juga direkomendasikan untuk bisa join di Medsi. Baik, terima kasih saya sampaikan, kami sampaikan ya Mas Fajar sudah berkenan dan
berbincang-bincang ria nih di podcast Metsi. Ya, sehat selalu dan salam untuk keluarga Mas Fajar. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye sobat. Bye-bye.